Hai guys, seperti biasa di video kali ini gua akan membahas beberapa berita yang sedang hangat diperbincangkan di dunia K-pop. Tapi guys, sebelum kita lanjutin videonya, gua lagi seneng banget nih karena gua dapat kiriman yang kece banget dari Scarlett Whitening. Kalian bisa lihat kotaknya keren banget guys. Di sini gua mau memperkenalkan produk sampo dan kondisioner mereka yang bagus dan favorit gua banget, yaitu Jordanian Sea Salt Sampo dan Jordanian Sea Salt Conditioner. Dan ya, walaupun gua tergolong baru nyobain produk sampo dan kondisioner Scarlett ini, tapi gua udah langsung jatuh cinta guys. Karena dasarnya rambut gua itu gampang berminyak, jadi gampang lepek. Tapi setelah beberapa kali gua pakai produk ini, minyak di kepala gua jadi lebih ke kontrol dan jadi nggak bikin rambut gue gampang lepek lagi. Selain itu, manfaatnya bisa membersihkan kotoran yang ada di kepala sampai tuntas, ditambah membuat akar rambut gua jadi makin kuat, jadi bisa mencegah rambut rontok nih guys. Ditambah lagi, semua produk Scarlett ini udah BPOM guys, jadi lebih aman dan terpercaya. So, tunggu apa lagi buat kalian yang mau coba? Yuk segera dicoba. Link pemesanannya gua taruh di description box di bawah ya. So, nggak perlu berpanjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Berita pertama yang ingin gue bahas di video kali ini kembali berasal dari Ningning aespa. Yap, di video sebelumnya gue sempat ngebahas Ningning yang dihujat banyak sekali kanets karena dianggap mendukung atlet Cina di Olimpiade Beijing yang sekarang sedang berlangsung. Dan berita tersebut ternyata ada lanjutannya lagi nih sekarang. Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita Pencave di Instagram yang berjudul "Sempat salah paham, media Korea bantu luruskan bahwa Ningning aespa dukung semua atlet Olimpiade." Nih isi beritanya guys, media luruskan bahwa Ningning mendukung dan menyemangati semua atlet Olimpiade. Ningning aespa sempat dikritik karena menyemangati atlet Cina yang memenangkan medali emas di Olimpiade Beijing. Namun sebenarnya Ningning tidak hanya mendukung atlet Cina, tetapi semua atlet yang berpartisipasi di Olimpiade. Ningning meninggalkan pesan dalam bahasa Mandarin di platform Bubble untuk berkomunikasi dengan penggemar pada 5 Februari. Ningning dari kota Harbin, provinsi Heilongjiang, Cina berkata, "Wow, aku dengar tentang medali emas malam ini. Senang. Barusan guru wali kelasku memberitahu bahwa ada 2 pemenang Olimpiade. Aku satu sekolah dengan mereka. Suatu kehormatan. Setiap atlet layak dihormati." Namun Ningning tidak hanya mendukung atlet Cina. Semua atlet kami luar biasa. Hanya melihatnya saja, aku merasa atlet dari semua negara bekerja sangat keras dan luar biasa. Semangat. Semua orang di bumi adalah satu keluarga, tulis Ningning dalam bahasa Korea. Seorang penggemar di platform Twitter dengan username aspa1stvn juga menjelaskan kronologi pertandingan Olimpiade speed skating dan kontroversi yang terjadi tidak berhubungan dengan pesan Ningning di Bubble. Untuk penjelasan lengkap bisa dibaca di slide berikut. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Siap, menurut portal berita Pencave ini, kasus Ningning ini memuncaki trending di Weibo guys. Dan salah satu artikelnya yang membahas ini bahkan mencapai 20.000 reaksi orang-orang marah gitu. Dan akhirnya diluruskan sama banyak sekali media. Seperti yang dilihat tadi bahwa Ningning ternyata tidak hanya menyemangati atlet dari Cina, tapi semua atlet gitu. Dan ya, gue masih gak paham sama letak kemarahan kanets. Gue gak nyangka kasusnya akan sebesar ini. Ditarik ke Weibo di Cina, ya orang-orang jadi marah sama kanets yang begitu ke Ningning gitu. Sebenarnya kalau dari logika gue, mungkin gue salah ya, tapi kalau dari logika gue, Ningning dukung atlet Cina itu gak ada salah sama sekali loh. Even Ningning bener cuman dukung atlet Cina, ya kan udah diluruskan, udah diklarifikasi kalau Ningning dukung semua atlet. Dia bahkan bilang semua manusia di bumi ini satu keluarga gitu. Jadi dia udah respect sama semua atlet, gak cuman atlet dari Cina. Dia senang, dia bangga, katanya salah satu atletnya adalah teman sekolahnya kan, tadi dia bilang gitu. Tapi sebenarnya walaupun Ningning dukung atlet dari Cina, itu gak salah tetap menurut gue gitu. Dan kanets marah ke Ningning itu buat gue tetap gak masuk akal gitu. Yang salah tetap kanets gitu. Jadi hal ini tuh aneh kalau jadi besar. Ningning tuh asli orang Cina gitu. Jadi ketika Olimpiade kan pertandingan antar negara yang gak ada urusannya sama kerjaan dan lain-lain. Ya lu harus dukung negara lu lah. Masa gue orang Indonesia nih, misalnya Indonesia lawan Thailand, gue dukung Thailand, kan aneh. Gue harus dukung Indonesia gitu karena gue orang Indonesia. Termasuk Ningning orang Cina. Ya walaupun dia idol di Korea, sekarang kerja di Korea, ya tetap aja kalau negaranya lagi tanding ya dia dukung negaranya gitu. Dan begitu ada atlet yang dapat medali emas dari negaranya terus dia bangga, ya wajar gitu. Gue masih nggak paham sama kemarahan kanets ini gitu. Bahkan kalau gue jadi Ningning, gue nggak akan minta maaf loh. Kalau gue jadi Ningning, kalau misalnya disuruh minta maaf, gue nggak akan minta maaf karena gue salah apa? Gue kan cuma dukung negara gue gitu. Kalau gue dukung Korsel baru aneh. Nah itu harusnya seperti itu gitu. Kalau Ningning tiba-tiba malah dukung atlet Korsel, terus tiba-tiba netizen dari Cina marah sama Ningning, dibilang, wah dasar Ningning pengkhianat negara. Nah itu baru masuk akal gitu. Kalau Ningning orang Cina malah dukung atlet dari Korsel. Ini kan Ningning dukung atlet negaranya sendiri, terus yang marah kanets. Gak masuk, tetap aneh gitu. Jadi ya
Itu beritanya gitu. Gimana nih Mai pendapat kalian terhadap berita ini? Gua pribadi sebagai fans aespa, sebagai Mai, gue kesel sih. Gue ngeliat ini, buat gue Ning harusnya nggak ada minta maaf dan nggak usah ada kejelasan dan nggak usah ada pembelaan gitu. Hal ini rame aja udah nggak masuk akal buat gue. Gimana pendapat kalian? Silahkan tuliskan di kolom komen. Berita selanjutnya yang ingin gue bahas datang dari Lukas NCT. Yap, kalau kalian adalah NCTzen, kalian pasti tahu banget beberapa hari yang lalu Lukas akhirnya mengupdate Instagramnya setelah lama vakum. Ya kita semua tahu kalau di tahun lalu Lukas itu terkena masalah yang mengharuskan dia vakum dulu gitu, dan dia udah lama banget ngilang. Gue yakin NCTzen kangen banget sama Lukas gitu, sampai akhirnya dia kemarin posting Instagramnya dan banyak banget yang seneng. Nah, di antara kesenangan kita itu tiba-tiba Kanets berulah lagi terhadap postingan Lukas ini. Ada apa? Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita Pancave di Instagram yang berjudul "Belum ada kelanjutan resmi dari kasusnya unggahan terbaru Lukas NCT tuai kritik netizen Korea". Nih isi beritanya guys, kasus yang menimpanya dianggap masih tak jelas hingga ada yang menyebutnya tak bisa baca situasi. Lukas NCT kembali jadi perbincangan. Tahun lalu Lukas terlibat dalam salah satu kontroversi yang paling mengejutkan. Pada bulan Agustus 2021 ada beberapa netizen yang mengaku mantan pacarnya menuduh bahwa ia telah menggaslight, menipu, dan memeras uang mereka. Hanya 2 hari kemudian Lukas menulis surat permintaan maaf tulisan tangan untuk meminta maaf atas kesalahannya dan semakin mengejutkan publik. Sejak itu Lukas telah mengambil jeda waktu yang tidak terbatas karena ia telah menarik diri dari promosi grup dan juga media sosial. Setelah 6 bulan hiatus pada 10 Februari waktu Korea, Lukas memposting untuk pertama kalinya di Instagram. Lukas hanya memposting foto lautan hitam putih tanpa keterangan dan memberi kabar terbaru pada penggemar untuk pertama kalinya sejak kontroversi tersebut. Banyak netizen yang dibuat bingung melihat Lukas mengupdate para penggemarnya hanya dalam beberapa bulan. Netizen berkumpul di komunitas online untuk berspekulasi mengapa Lukas memilih waktu ini untuk memposting di Instagramnya. Beberapa netizen percaya bahwa postingan Lukas untuk mengalihkan perhatian pada dirinya sendiri setelah melihat Ning menerima kritik dan komentar jahat karena menunjukkan dukungannya untuk tim skating pendek nasional Cina. Netizen berkomentar, yang pertama, apakah dia masih di Korea? Yang kedua, kenapa dia masih di sini? Yang ketiga, aku pikir dia mencoba mengalihkan perhatian pada dirinya sendiri karena Ning dikritik karena mendukung Cina di Olimpiade musim dingin. Yang keempat, apakah dia sudah meninggalkan grup? Yang kelima, apakah dia memberitahu kami bahwa dia masih hidup dan lain-lain? Kalian bisa cek komentar dari netizen Korea di portal berita Pancave di Instagram ya guys. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Siap, lagi-lagi berita yang bisa dibilang menyebalkan yang datang dari Kanets. Lukas baru aja update di Instagramnya dan bikin senang banyak sekali NCTzen. Tiba-tiba dia dikritik dengan sangat parah. Yang paling menurut gua aneh banget tuduhan dari Kanets adalah Lukas sengaja, ini menurut pemikiran Kanets di berita ini ya, Lukas sengaja memposting Instagramnya sekarang untuk mengambil perhatian orang-orang karena mumpung Ning lagi dihujat. Kan tadi berita pertama Ning lagi dihujat karena dukung atlet dari Cina gitu. Karena Ning lagi menerima hujatan, Lukas dianggap sengaja nyari momen ini karena Ning lagi dihujat nih, dia ngeposting supaya dia dapat perhatian yang baik gitu. Aneh banget dah cara pikirnya maksudnya Kanets ini gitu. Kok mereka bisa berpikir suuzon sampai ke sana gitu. Padahal Lukas cuman posting gambar laut hitam putih, nggak pakai keterangan apa-apa, nggak ada unsur apa-apa gitu. Ya Lukas mau posting aja, mungkin Lukas juga kagak pamer apa-apa gitu, nggak ngasih caption apa-apa, nggak foto mukanya juga, tapi bisa dituduh sampai segitunya. Bahkan tuduhannya jahat banget kan. Dia kayak ngorbanin Ning, tuduhannya itu kayak dia mumpung Ning lagi jelek nih, namanya gue posting siapa tahu gue dapet yang pujian gitu. Masa gitu pikiran Kanets terhadap Lukas? Aneh gitu. Padahal kan Ning sama Lukas seagensi, mungkin bisa jadi dia teman gitu karena sama-sama dari Cina gitu. Gak mungkin pikiran Lukas kayak gitu kalau menurut gue pribadi ya. Gak mungkin juga dia segila itu bakal ngelakuin itulah intinya. Jadi ya itulah Kanets namanya. Sabar-sabar aja untuk para NCTzen nih. Gue juga mau nanya sama kalian, gimana pendapat kalian terhadap berita ini? Gue yakin sedih sih ya, sakit hati, tapi ya mohon bersabar NCTzen. Yang penting Lukas udah sempet update kemarin dan udah bikin kalian seneng lah, karena ternyata dia masih bisa mengabari kalian walaupun hanya berupa gambar aja. So, untuk berita ini silahkan tuliskan kolom komentar kalian di bawah, oke? Selanjutnya berita terakhir yang ingin gue bahas datang dari Blackpink. Yap, kita semua tahu kalau Dance Practice How You Like That ya Blackpink akhirnya tembus 1 miliar view di YouTube, dan udah gue bahas di video sebelumnya. Gue lucu ngelihat Dance Practice bisa sampai 1 miliar, keren aja gitu Blackpink gitu. Tapi hal ini ternyata tidak hanya mendapatkan feedback yang positif
positif gitu, tapi juga ada feedback negatif dari para haters terhadap pencapaian Blackpink ini. Ada apa? Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan situs seputar gresik.com yang berjudul "Tidak Habis Pikir, tercatat sukses tembus 1M penonton, Blackpink justru mendapat serangan dari haters." Nih gue akan bacain aja beritanya guys, tapi tanpa menunjukkan isi beritanya karena di sini ada beberapa nama yang nggak bisa gue sebut, yang akan gue sensor nanti kalau ada tulisan namanya kan jadi keliat gitu. Kalau kalian mau lihat beritanya ya kalian cari aja di internet, oke? Nih isi beritanya, girl band Blackpink justru mendapat serangan dari para haters usai video dance performance bertajuk How You Like That sukses menembus penonton hingga 1 miliar Senin 7 Februari. Diketahui video berdurasi 3 menit itu telah diunggah dalam channel YouTube official Blackpink sejak 1 tahun yang lalu dengan bertemakan kombinasi warna hitam dan putih serta background pink. Keempat member terlihat lihai menunjukkan penampilannya, namun di tengah kesuksesannya justru muncul berbagai dugaan yang seolah-olah menegaskan bahwa penggemar Blackpink telah menyewa buzzer untuk menonton unggahan YouTube-nya. Artinya apa yang telah dicapai oleh Blackpink bukan murni dari penonton, melainkan berkat campur tangan dari para buzzer. Tidak tinggal diam, para Blink, sebutan fans Blackpink, langsung rame-rame memberikan pembelaan atas tanggapan miring itu. Ini kata seorang Blink ya guys, view banyak dibilang beli, view dikit dibilang nggak terkenal. Capek nggak sih lo ngeliat opini seperti ini mulu dari dulu? Blink kalau mau ngestan Blackpink gini amat, buset. Jangan sampai view MV stay 1 miliar lo keluar lagi. Beneran gua sumpel congor lo pakai ya tenenet itu, pokoknya itu disensor ya. Lanjut guys, komentar lain juga mulai berdatangan karena merasa tidak terima dengan tuduhan yang sengaja diarahkan kepada sang idola. Ini kata Blink lain, "Ya Allah, Blackpink jarang comeback aja masih sering disenggol. Ini kemarin baru dapat new achievement, haha, dikatain Blink beli, tahu gitu mending beli view buat stay yang masih 300 jutaan. Sub ini udah 72 miliar masih mau diheranin," kata salah satu akun Blink. Sebelumnya diketahui tuduhan ini berawal dari salah satu akun Twitter yang nggak bisa gue sebutkan namanya yang berusaha menggiring opini publik dan meragukan pencapaian terbaru Blackpink. Kata dia gini, "Ini bukan karena ditonton publik, tapi emang ada yang hidupin ratusan device tanpa henti untuk muter. Probably money spent by fandom. It's a fetish industry marked by digital engagement," tulisnya. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Ternyata dimulai dari sebuah akun Twitter yang sekali lagi nggak bisa gue sebutkan namanya karena akunnya mirip-mirip sama idol K-pop gitu, takutnya malah jadi nyerang idolnya gitu. Intinya ada seorang haters, kita sebut aja dia haters gitu, yang bilang bahwa view-nya Blackpink ini bukan ditonton oleh publik, melainkan ini adalah kelakuan Blink yang memutar ratusan device berkali-kali untuk nontonin dance performance atau dance practice-nya Blackpink yang How You Like That ini gitu. Dan kalau gue pribadi, gue sangat tidak setuju karena gini, kalaupun memang ini kerjaan Blink, misal ini kerjaan Blink, gak mungkin yang pertama dikejar adalah dance practice How You Like That, karena yang penting tuh MV dulu. Masih ada MV Blackpink kayak Stay yang masih jauh dari 1 miliar, masih 300 jutaan tadi gitu. Kalau emang ini kerjaan Blink, pastilah MV dulu yang digenjot sampai 1 miliar kan. MV Blackpink udah sampai 1 miliar tuh yang Dududu udah, Kill This Love udah, terus Mazimak Chorom, Zivit Yourless juga udah gitu. Dan sekarang How You Like That juga udah gitu. Masih ada yang lain-lain nih, masih ada yang belum gitu. Itu dulu harusnya yang digenjot kalau memang ini kelakuan dari Blink gitu. Dan melihat dance practice-nya How You Like That justru yang nyampe 1 miliar. Iya, ini bukan kelakuan, bukan cuman Blink yang nontonin. Maksudnya gini, yang nonton ini pasti Blink juga, tapi pasti ada orang-orang lain yang juga ikut nonton, mungkin karena suka gitu. Awalnya gue juga bingung kan, kemarin gue sempet ketawa nih, kok bisa sampai 1 miliar gitu ya. Setelah gue posting itu, banyak yang DM gue dan akhirnya gue tanya juga ke teman-teman gue gitu. Ternyata ini dari pengalaman gue aja, dari teman-teman gue yang punya anaknya suka banget nontonin dance practice-nya How You Like That. Ada MV How You Like That, ada dance practice-nya How You Like That kan. Anaknya diputerin MV-nya, nggak terlalu suka. Mereka lebih suka ngeliat dance practice itu karena mungkin lucu, warnanya kan latarnya pink gitu. Terus mereka nari-nari full aja, nggak ada pindah-pindah scene, nggak ada pindah-pindah latar dan lain-lain gitu. Dan anak-anak tuh suka gitu. Jadi kejadian MV dance practice-nya How You Like That ini menurut gua mirip sama Baby Shark gitu. Anak-anak suka gitu. Ini anak-anak kalau udah suka, dia bisa muter itu berkali-kali guys, sampai lu begah gitu. Orang, kalau lu yang penonton gue adalah orang dewasa yang udah punya anak, gue yakin
mereka begah sama Baby Shark karena anaknya bisa muter itu seharian penuh cuma buat muter itu aja, habis diputar lagi, sampai orang tuanya bosan. Nah ini juga terjadi di How You Like That Dance Practice ini baru dari anak-anak ya, belum Blink gitu. Dan ternyata banyak juga Blink yang ngomong ke gua, iya bang, karena Blackpink belum comeback, gua nggak ada tontonan, jadi gua puter-puter aja itu sering gitu, karena seru aja ngelihat mereka ngedance. Ada yang bilang di situ kibasan rambutnya Rose keren bang gitu, Lisanya keren. Pokoknya mereka suka ngelihat anggotanya nari di situ. Ada juga yang bilang karena warnanya lucu sih bang, pink gitu, jadi seru dilihat gitu. Bahkan teman gue sendiri juga ngomong, teman akrab gue nih bilang bahwa ya gue juga nontonin mulu gitu. Walaupun dia bukan K-popers nih, dia bisa dibilang bukan Blink banget gitu, dia suka aja Blackpink. Kalau Blackpink comeback dia nonton gitu. Cuman untuk yang khusus MV dance practice-nya How You Like That ini dia tontonin mulu. Dia bahkan gak pernah nontonin MV-nya lagi sejak dirilis dulu gitu. Yang dia tonton berulang-ulang adalah dance practice-nya ini gitu. Jadi gue harus bilang bahwa dance practice How You Like That atau dance performance How You Like That ini memang bikin candu orang dibanding sebenarnya dance practice kan ada banyak, ada Dududu juga lagunya viral banget, bahkan sekarang MV Blackpink paling tinggi itu Dududu kan penontonnya gitu, Dududu Kill This Love gitu. Tapi dance practice-nya karena mungkin di studio dance gitu dan gelap, nggak terlalu bikin orang pengen muter ulang-ulang gitu. Beda sama yang How You Like That ini karena cerah, lucu, pink gitu, jadinya diputer-puter gitu. Dan ya itu fakta loh, anak-anak suka. Blink udah pasti nontonin suka gitu, dan orang-orang yang bukan Blink pun kayaknya juga pada suka gitu. Maksudnya yang bukan Blink asli, yang cuma suka Blackpink atau ngikutin Blackpink pas comeback doang aja gitu, itu juga suka ternyata. Jadi ada banyak kumpulan orang, banyak jenis orang yang suka nontonin ini, makanya tembus 1 miliar. Karena sekali lagi kalau ini kerjaan Blink doang gitu, pastilah yang dikejar MV dulu. Masih banyak MV lain yang belum tembus 1 miliar gitu. MV lain dulu lah yang dikejar sampai 1 miliar gitu. Ngapain dance practice gitu, karena grup-grup lain kan nggak dance practice yang tembus 1 miliar. Rata-rata MV gitu yang dibanyakin, yang di gas streaming tuh MV. Jadi menurut gua sangat tidak valid kalau ini kerjaan dari Blink yang lagian nyewa ratusan device selama setahun. Gila berapa duit yang habis gitu. Kalau 24 jam pertama gue masuk akal, cuma 24 jam gitu. Akhirnya ada yang nyewa warnet atau nyewa apa supaya banyak penontonnya, supaya mencari rekor 24 jam pertama, masuk akal gitu. Tapi kalau udah setahun, ini kan udah setahun nih, berarti kalau tuduhannya adalah ada yang nyewa device, itu warnet gak buka-buka gitu. Warnetnya atau ya kalau device-nya banyak berarti ya di warnet sepengingatan gua. Itu berarti warnet gak buka-buka selamanya gitu, dibayar mulu sama seseorang supaya muter How You Like That dance practice mulu, gak masuk akal menurut gua gitu. Jadi ya buat gua ini memang karena banyak yang suka banget aja gitu, dan menurut gua ini akan diulang deh. Ntar kalau Blackpink comeback lagi, menurut gua YG akan bikin dance practice modelnya kayak gini atau dance performance modelnya kayak gini, karena laku keras men. Ini benar-benar 1 miliar. 1 miliar tuh banyak banget loh guys, dan emang biasanya cuma MV yang nyampe 1 miliar gitu. Jadi ya itu sih yang mau gue bahas di video kali ini untuk Blink. Udah jangan kesel-kesel lagi. Kayaknya memang itu haters, dan kalau namanya juga haters, apapun yang dilakuin Blackpink pasti dianggap salah aja gitu. Jadi mari mari lupakan gitu, mari kita fokus ke Blackpink lagi gitu. Masih banyak PR, kalau kalian pengen menjadikan stay 1 miliar, berarti masih ada 700 juta gap lagi, katanya kan masih 300 jutaan tadi. Silakan, ayo mulai streaming rajin-rajin untuk stay kalau memang pengen sampai 1 miliar gitu. Jadi itu aja yang pengen gue bahas di video kali ini. Gimana pendapat kalian terhadap berita ini? Silahkan tuliskan di kolom komen. So guys, jadi segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian suka video ini seperti biasa, silahkan like dan share ke teman-teman K-popers sekalian. Kalau kalian mau kenal gue, kalian bisa follow gue di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gue, silahkan di subscribe. Sekian dari gue.